Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di materi kali ini kita akan belajar tentang pola dasar untuk mendatangkan subscriber dengan mudah dan alami. Nah, ini mungkin salah satu materi yang paling aku suka ya. Karena di sini kita berbicara memang tentang pola dasarnya agar channel kita itu bisa mendapatkan penonton dan subscriber dengan mudah dan alami. Dan ini berdasarkan dengan sudah apa yang aku lakukan dan juga aku praktekkan. Kita lanjut lagi mengenai pola dasar ini. Nah, di dalam pola dasar ini ada strategi rahasia ya untuk kita itu bisa membangun channel yang sukses. Nantinya, kalau kalian sudah tahu pola ini, kalian insya Allah bakal bisa membangun channel YouTube apapun yang kalian ingin bangun itu bisa sukses. Oke, jadi kalian wajib banget ya untuk kalau perlu mengulang-ulang di materi bagian ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia strateginya. Jadi, strateginya itu mau tidak mau, kalian harus bisa membaca data analitik channel YouTube. Jadi wajib banget. Banyak sekali YouTuber pemula itu yang tidak memperdulikan data analitik. Mereka tidak bisa membaca data analitik. Sehingga mereka tidak bisa mengembangkan channel YouTube mereka itu untuk mendapatkan banyak penonton, sehingga bisa menghasilkan banyak subscriber. Itu mereka tidak bisa. Kenapa? Mereka malas, mereka tidak mau tahu tentang data analitik. Yang penting mereka maunya upload dan tidak membaca tentang data analitik, sehingga mereka ya tidak bisa mendapatkan viewers, penonton, sehingga tidak bisa menghasilkan subscriber, dan yang mana akhirnya channel mereka itu sepi, sehingga mereka merasa berat untuk di YouTube dan ujung-ujungnya mereka meninggalkan YouTube. Jadi ini beberapa hal ya yang wajib kalian pahami ya. Yang paling penting untuk kalian ketahui. Yang pertama itu sumber traffic. Sumber traffic di sini sebenarnya ada banyak. Cuman aku hanya berpatokan kedua ini aja karena ini yang paling bagus ya untuk perkembangan channel YouTube. Yang pertama itu rekomendasi. Rekomendasi itu ya nanti bisa muncul di beranda, bisa muncul di tonton berikutnya. Dua hal itu ya yang paling penting. Bagaimana supaya video kita itu direkomendasikan oleh YouTube? Itu ada triknya. Yang pertama itu ya ini ya, thumbnail. Thumbnail ini adalah ujung tombak dari video kalian itu. Mau sebagus apapun isinya, tapi kalau thumbnail kalian itu memiliki nilai CTR yang rendah, alias tidak bisa menarik penonton, ataupun membuat mereka penasaran untuk mengklik thumbnail kalian itu dan menontonnya, itu akan susah video kalian itu mendapatkan banyak view, itu sangat berat. Terus juga dari judul. Nah, setelah thumbnail, judul, dan yang selanjutnya, durasi tonton. Durasi tonton ini maksudnya berapa lama orang menonton video kalian itu. Setelah mereka mengklik videonya dan mereka lihat judulnya, setelah itu mereka menontonnya. Nah, itu durasinya berapa lama? Misalnya, video kalian itu 5 menit atau 6 menit lah, 6 menit ya. 6 menit terus ditonton oleh orang. Cuman ya hanya 1 menit doang. Nah, itu termasuk kurang bagus ya kalau untuk durasi tonton. Jadi kalau aku tuh yang bagusnya sekitar 30% ya. Anggaplah misal 10 menit, video 10 menit itu ditonton sekitar 3 menitan ya. Sekitar 3 menitan berarti udah dapat nih 30%. Nah, kalau videonya sudah ditonton sekitar 30% atau 3 menit, itu sistem YouTube akan mengkategorikan video tersebut itu layak untuk direkomendasikan ke lebih banyak orang. Gitu ya. Terus juga didukung dengan faktor lain seperti like, jumlah komen, jumlah share, dan survei kepuasan. Survei kepuasan ini mungkin kalian pernah melihat ya, ketika kalian sudah menonton salah satu video, tiba-tiba di berandakan itu muncul ada survei khusus gitu ya, survei khusus yang diberikan YouTube untuk kalian memberikan penilaian seberapa bagus video itu. Ada tanda bintang-bintangnya itu ya. Nanti kalau aku ketemu, akan aku tunjukin kalian bentuknya itu seperti apa ya. Jadi yang paling penting itu thumbnail, judul, durasi tonton. Ini yang bisa kalian maksimalkan ya. Ini yang bisa kalian kontrol. Thumbnailnya bisa kalian buat semenarik mungkin, bisa kalian cek nanti data analitiknya, nilai CTR-nya berapa. Terus judulnya juga bisa kalian ubah-ubah, cari judul yang terbaik dengan cara riset. Ya, cara risetnya sudah kita bahas kemarin, silahkan kalian tonton. Terus juga ke durasi tonton. Dan untuk durasi tonton juga sudah aku jelasin tentang durasi tonton ya.
supaya bisa menghasilkan durasi tonton yang bagus, itu pertama harus membuat video berkualitas sehingga bisa menghasilkan durasi tonton yang bagus pula. Maksudnya itu ya jika kalian memberikan ilmu yang bermanfaat ataupun tips dan trik, ya memang benar-benar ilmu yang bermanfaat ya, bukan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Nah, kalau kalian tentang hiburan, ya berikanlah memang yang menghibur gitu ya. Mulai dari alur ceritanya, terus juga mungkin kalau kalian itu bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang menjadi sedih sampai mengeluarkan air mata. Nah, itu sangat bagus sekali ya. Ataupun mungkin nanti tentang video apa ya yang unik tentang suatu fakta ataupun kejadian atau apa gitu ya. Nah, itu kalian harus bisa memberikan hal-hal yang seperti itu. Terus juga yang kedua di bagian penelusuran. Nah, di bagian penelusuran ini, mungkin salah satu di antara kalian itu pernah menonton videoku dari sumber penelusuran. Mungkin kalian mengetikkan cara menambah subscriber, terus muncul videoku dan kalian klik videoku sehingga kalian menontonnya. Nah, itu maksud dari sumber penelusuran ya, atau sumber pencarian. Nah, untuk sumber penelusuran ini, itu biasanya sistem YouTube itu melihat di awal kita upload dan juga mungkin setelah beberapa bulan kita upload. Yang pertama, ketika kalian mengupload video, itu YouTube akan menyodorkan video kalian itu ke sistem penelusuran. Misalnya kalian buat tentang cara memasak nasi goreng. Nah, waktu kalian pertama kali upload, itu YouTube akan coba tuh taruh di situ, di bagian situ. Mampu nggak mengalahkan video-video yang sudah lama bertengger di situ. Nanti, kalau setelah beberapa saat ditaruh di situ, diletakkan di bagian situ, bagaimana reaksi orang? Apakah orang lebih cenderung banyak mengkliknya sehingga bisa menghasilkan durasi tonton yang bagus atau tidak? Nah, nanti jika tidak berhasil mendapatkan view yang banyak ataupun bisa membuat orang tertarik dengan video kalian itu di bagian sumber penelusuran, maka dengan sendirinya akan menurun dengan sendirinya peringkat kalian itu di sistem penelusuran, sehingga kalian itu terpental. Nah, ketika nanti kejadian seperti itu, video kalian itu terpental, kalian jangan berkecil hati. Kalian masih ada kesempatan untuk bisa naik lagi situ. Dengan catatan, kalau durasi tonton kalian itu bagus ya. Nih, durasi tonton kalian itu bagus. Nah, kalau durasi tonton kalian itu bagus, makanya nanti kalian wajib untuk mengecek durasi tonton. Judulnya sudah pas, sudah sesuai kalian riset, terus durasi tontonnya juga oke, maksudnya itu 30% ya. Kalaupun 28, 29 masih oke. Tapi kalau bisa lebih dari 30 sampai 40 itu bagus sekali. Kalian tinggal ubah nanti di bagian thumbnailnya aja. Kemungkinan seperti itu ya pengalaman aku. Kalau durasi tontonnya bagus, judul sudah oke. Ini kejadiannya tuh di bagian thumbnail tidak mampu membuat orang untuk mengklik penasaran dengan video itu. Makanya kalian ganti thumbnailnya. Nah, jadi seperti itu ya. Pertama sumber traffic, dan di sumber traffic ini ada dua, rekomendasi dan penelusuran. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya, tadi ya sudah kubahas ya. Setelah beberapa bulan, kalian bisa ubah di bagian thumbnail durasi judul ya. Kalian cek di sini, tapi cek dulu durasi tontonnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia, CTR thumbnail. Kalian harus bisa memahami CTR thumbnail ya. CTR thumbnail itu ya nilai CTR thumbnail kalian itu berapa? Apakah 5%, apakah di atas 10%, ataukah di bawah 5%, 3, 4, 2, atau 1. Nah, itu kemarin kita sudah bahas ya tentang nilai tentang thumbnail. Nah, jadi kalian wajib banget untuk menguasai thumbnail ya. Nilai CTR itu wajib kalian cek. Kedua ini, kita lanjut lagi. Yang ketiga ini, jam ramai orang menonton video kalian itu. Nanti masing-masing channel itu biasanya tuh beda-beda ya. Aku sudah membuktikan ya. Channel aku yang tentang game dan channel tutorial YouTube itu memiliki jam ramainya masing-masing. Nanti kita lihat deh hasilnya bagaimana ya. Jadi harus tahu nih untuk jam ramai video kalian itu ditonton di jam berapa gitu. Terus kita lanjut durasi tonton setiap video. Nah, ini wajib nih kalian cek juga nih durasi tonton ya. Apakah bisa menghasilkan 30% atau tidak. Udah habis ya. Jadi kita langsung aja ya. Kita cek ke channel YouTube aku. Nah, ini adalah data analitik channel YouTube aku ya. Nah, di sini yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah di bagian ini, di bagian jangkauan. Masuk ke tab bagian jangkauan, masuk ke data analitik dulu, terus jangkauan ya. Nah, di sini apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat adalah ini dia, sumber traffic ya. Jenis sumber traffic. Apakah itu penelusuran nanti ataukah rekomendasi? Nah, atau fitur jelajah.
wajib. Kalau dilihat dari sini, sumber terbesar dari channel YouTube aku ini adalah penelusuran. Di sini oke. Jadi dapat dipastikan kalau sumber penelusuran terbesar itu SEO-nya itu bekerja sangat baik ya. Kalau penelusuran. Kalau fitur jelajah ataupun rekomendasi itu berarti thumbnailnya bekerja dengan baik. Oke? Jadi di situ, kalau sumber penelusuran pertama ataupun yang teratas, berarti SEO kalian itu maksimal. Kalau rekomendasi ataupun fitur jelajah di bagian pertama, itu thumbnail kalian sangat bagus dan juga channel kalian itu sudah ditandai oleh YouTube. Kalian itu fokus ke satu tema tertentu, sehingga YouTube enak mengkategorikan dan akan merekomendasikan ke orang yang menonton channel serupa dengan channel kalian tersebut. Nah, itu maksudnya. Oke? Kalau untuk yang lain ini ya tidak perlu kita bahas karena dua itu yang menurut aku paling penting. Apalagi kalian sebagai YouTuber pemula ya. Terus juga di sini dapat kalian lihat ya. Di sini ada tayangan dan bagaimana pengaruhnya waktu tonton. Nah, di sini ada data ya. Di sini dapat melihat kalau yang bagusnya itu ya, ini juga udah lumayan bagus lah ya, dapat 43%. YouTube merekomendasikan video-video aku. Nanti kalau channel kalian itu memang bagus ya, itu bisa mungkin di sini 99%. Itu sangat bagus sekali. Berarti YouTube itu sudah sangat suka dengan video kalian, dengan channel YouTube kalian itu, maka dia akan merekomendasikan terus video-video kalian itu ke lebih banyak orang. Nanti aku tunjukin salah satu channel YouTube aku itu mendapatkan 99%. Di sini juga kita bisa lihat rasio klik, tayang ataupun nilai CTR rata-rata channel YouTube aku itu segini. Kita lanjut lagi ke bagian sini. Sumber traffic penelusuran. Nah, kira-kira judul apa nih yang paling banyak mendatangkan penonton ke channel YouTube aku ini? Nah, ini dia. Yang pertama ada cara menambah subscriber, cara buat email. Nah, ini kata-kata kuncinya. Dan silahkan kalian klik di bagian lihat lainnya. Di sini itu akan keluar semua kata kunci yang digunakan orang untuk menonton video-video yang ada di channel YouTube aku. Maksudnya sumber kata kuncinya. Nah, dari sumber kata kunci ini, itu bisa kalian olah lagi. Berarti kalau untuk meningkatkan penonton supaya mereka lebih sering nonton ke channel YouTube kalian itu, apa sih yang harus dibahas selanjutnya? Nah, ini ya, kalau di sini kan YouTube menyarankan ke channel YouTube aku ini kalau membahas tentang cara menambah subscriber bakal bisa mendatangkan banyak penonton lagi. Ya udah, tinggal kembangin aja nih kata kunci ini. Pokoknya aku bahas tentang cara menambah subscriber, terus juga cara membuat email, cara menghapus video di YouTube, cara ganti nama, cara bikin channel YouTube. Nah, ini kalau aku bahas, ya bukan kemungkinan, pasti bisa menghasilkan penonton lebih banyak lagi gitu. Dan subscriber akan datang dengan sendirinya. Ini sudah terbukti ya. Kalian bisa dapat lihat sendiri di channel YouTube aku ya. Begitu aku bahas tentang cara menambah subscriber, itu orang akan ramai yang nonton. Jadi ini datanya ya. Jadi di sini silahkan kalian cek. Terus nggak terlalu oke kita bahas yang lainnya, cukup ini aja sama ini karena karena itu yang paling penting sekali. Oke? Dan kita lanjut lagi ke kita di sini acak aja ya, mana yang ketemu langsung kita bahas ya. Terus rekomendasi penelusuran tadi sudah oke. Terus juga kita coba memahami jam ya, jam ramai orang menonton. Nah, ini dia. Kalau jam itu di bagian sini coy. Nah, kita masuk ke bagian coba interaksi. Oh bukan, di bagian penonton. Nah, di bagian penonton ini ada kapan penonton Anda membuka channel YouTube. Nah, ini jam ramai aku tuh di jam 18 ini. Nih, yang ada warna ungu gelap ini ya. Berarti di jam-jam itu setiap hari dia berbeda-beda itu. Nah, dari data ini aku dapat menyimpulkan aku harus mengupload di jam-jam 10. Jam 10 aku upload gitu ya, ataupun di jam 7 itu terlalu pagi kayaknya. Di sinilah udah mulai agak perubahan warna ya. Jadi aku upload jam 10-an. Sehingga nanti puncaknya itu di jam 18 ini. Di jam 6, di jam 7 gitu ya. Sampai jam 9 atau jam 10 lah. Nah, itu ya. Nanti kalau kalian bagaimana di channel YouTube kalian? Apa yang di jam berapa? Kalau saran aku sih
kalian upload aja di jam jam 9 atau jam jam 10 ya, jam 9 atau jam 10. Upload aja di jam-jam itu karena orang mulai beraktivitas gitu ya. Terus juga di jam ini orang akan lebih banyak istirahat ya. Di jam-jam malam itu mulai istirahat orang. Mulai dari jam 6 sore lah atau jam 5 sore. Nah, jam segitu aja kalian upload. Kalau di awal-awal ya, kalau kalian itu belum ada data seperti ini. Oke? Di sini juga kalian bisa dapat lihat ya channel-channel lain yang sering ditonton oleh para subscriber. Nah, jadi para subscriber aku ini sering nonton ini nih. Nih, channel ini yang membahas tentang ini, channel ini yang membahas tentang ini. Nah, ini ya. Terus juga di sini bisa jadi ide juga nih. Kalau aku bahas tentang ini, ya kemungkinan subscriber aku akan suka juga. Tapi ya di sini aku jarang ya berpatokan ke sini karena ya belum mau aja. Sebenarnya bisa sih, cuman aku males ya. Nah, terus kita lanjut lagi ya ke bagian konten. Kita lihat salah satu video aku ya. Nah, yang ini kita lihat data analitiknya. Nah, ini ya fitur jelajah. Coba lihat nih. Sudah mendapatkan 375 subscriber. Nah, tuh. Terus ini rekomendasi muncul di mana? Beranda YouTube. Nah, tuh naik terus nih, meningkat ya. Nah, tuh durasi tontonnya 29%. Makanya kalau di bawah 29%, mungkin 28 itu masih oke lah. Masih bisa masuk kategori untuk direkomendasikan YouTube, muncul di fitur jelajah, muncul di beranda, muncul di rekomendasi berikutnya gitu ya, rekomendasi berikutnya. Nah, itu masih masuk ya. Terus dari sini kita lihat ke bagian jangkauan ya. Nah, di bagian jangkauan ini data rata-ratanya ya. Nah, itu kan hampir 4, 5 gitu ya. Nah, ini 4, nah 3 hampir 9 gitu ya. Nah, nanti kalau kejadian di kalian, kalau misalnya 3 ya, 3,9 seperti ini ataupun 4, terus kalian mau ya itu tergantung, kalau kalian mau ganti thumbnailnya ya silahkan ya. Kalian mau coba mendapatkan hasil lebih bagus silahkan. Tapi kalau kalian sudah merasa puas, ya udah gitu, nggak masalah gitu ya. Karena di sini data aku 3,9 masih oke gitu ya. Masih cukup membuat orang mau mengklik video aku dan menontonnya. Nah, di sini juga dapat dilihat ya, YouTube itu merekomendasikan video aku ini 91% ya. Kenapa YouTube bisa merekomendasikan? Ya karena tadi pertama thumbnailnya ya. Nih, lihat thumbnail awalnya itu ketika aku upload, ini berpengaruh sekali ya ketika kalian upload terus itu menjadi apa ya? Acuan YouTube untuk menyodorkan video kalian itu ke lebih banyak orang. Nah, kira-kira di pertama upload itu bagus nggak? Gitu. Kalau bagus, oke, kita sebarkan. Tapi kalau nggak bagus, ya nggak bakal disebarkan luaskan lagi gitu. Nah, ini lihat satu hari pertama tembus nih. Satu hari pertama nilai CTR-nya itu 5,2 ataupun 5% lah gitu ya. Nah, itu berarti bagus. Makanya jalan terus. Terus di bagian sini tadi ya, durasi tontonnya bagus juga nih, 29%, hampir 30. Nah, tuh sudah durasi tontonnya oke, dan juga thumbnailnya oke gitu. Jadi ya akan direkomendasikan terus. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lihat nih di fitur jelajah dan rekomendasi ya. Berarti memang kualitas videoku tuh bagus, bermanfaat, terus juga CTR-nya oke. Ya udah, enak aja gitu. Nah, ini sistem penelusurannya ya. Terus apalagi nih? Kita coba lihat di sini. Nah, itu tadi rekomendasi ya. Terus kalau penelusuran nih. Kalau penelusuran kita akan cek ya. Selanjutnya ke bagian penelusuran ya. Kita coba lihat video aku yang ini. Nah, video aku yang ini itu lihat nih datanya. Sumber penelusuran. Nomor satunya datanya itu sumber penelusuran. Beda dengan yang tadi. Sama ya. Nah, ini 30%. Sesuaikan dengan apa yang aku sampaikan. Terus di bagian jangkauan juga kita lihat. Tuh, 6% nilainya. Rata-ratanya. Setiap harinya ini berubah nih nilainya. Bisa 8, bisa 6, bisa 7. Nah, itu berubah, tapi rata-ratanya segini. Nah, coba lihat ketika pertama kali aku upload berapa nilai CTR-nya. Di 6. Kan ini sangat bagus sekali ya. Berarti kalau nilai CTR-nya di awalnya itu satu hari pertama itu bisa tembus 5, itu YouTube bisa merekomendasikan video kalian itu.
Tapi kalau lebih dari itu kemungkinan akan masuk ke sistem penelusurannya. Nah, ini ya rekomendasinya lebih rendah ketimbang video yang tadi. Dan kita coba lihat di bagian awal ya. Video ini 1 hari pertama deh. Nih, 1 hari pertama baru aku upload. 1 hari pertama itu udah hampir tembus 5 ribuan ya. Nah, makanya ketika aku upload langsung ramai. Jadi kemungkinan besar video aku itu sangat disukai di sistem penelusuran. Karena memang awal video ini datanya ya, data di sini ya. Waduh, mana ini data ininya ya? Nah, data di bagian jangkauannya ya. Di bagian sini, waduh, kok nggak nongol ya? Coba deh aku lihat sini ntar. Dia tuh ada data khususnya, coy. Ntar loh, coba aku lihat video yang ini ya. Coba aku lihatin ke kalian. Nah, ini akan ada data seperti ini. Kalau di awal-awal itu ya. Nah, nanti video kalian itu munculnya di mana gitu. Itu kan ada, tapi kalau video yang ini tadi mana ya? Yang ini ya. Nah, yang ini sudah nggak ada lagi ya, karena sudah jalan videonya. Nah, kalau ini akan muncul nanti data seperti ini. Cuman sayang nggak aku ini ya, nggak aku screenshot waktu itu. Nanti akan ketika kalian upload, biasanya tuh datanya akan muncul seperti ini dan kalian bisa dapat lihat nih. Di sini kan ada checklist. Nanti mana yang ada tanda panah hijau ke atas, nah itu berarti paling kencang. Kalau waktu di awal dulu, video yang ini di bagian penelusurannya itu meningkat paling tinggi. Nah, jadi itulah indikator aku menyebutkan bahwa kalau video aku tuh begitu diupload, YouTube akan coba tes di bagian sistem penelusuran sama rekomendasi mana yang paling kuat nih. Kalau video aku itu berhasil mendapatkan bisa mencuri perhatian orang ketika di penelusuran, maka di situ akan terus naik peringkatnya, akan bertahan di situ. Nah, jadi sampai di sini aku harap sudah bisa memahami ya. Kalian harus bisa membaca data analitik ini ya, data analitik dari nilai CTR ya. Ini adalah nilai CTR to mile. Nah, di sini 5%. Jadi sudah sangat oke ya. Ini waktu itu sudah pernah aku buat pertama. Terus di sini nilainya menurut aku kurang oke ya. Waktu itu mana ya? Di hari-hari ini kalau nggak salah nih 2 hari ya 3,9. Akhirnya aku ganti nih thumbnailnya, langsung nih naik nih sampai dengan detik ini. Nah gitu ya. Oke, jadi simpelnya itu ya memang ini tadi ya. Pertama memahami sumber traffic, terus juga baca data analitik CTR thumbnail masing-masing video, perhatikan jam ramai ya. Kalau jam ramai ini kalau kalian sudah dapat datanya, sudah ada datanya, itu enak ya, kalian tidak perlu membaca lagi, cukup sekali aja membacanya. Nah, yang penting itu yang harus kalian baca selalu dan cek selalu itu di bagian sumber traffic dan penelusuran. Nah, mulai dari ya apa yang harus kalian baca di bagian sumber traffic ini, tadi sudah aku jelasin ya. Terus juga di bagian durasi tonton, nah itu kalian wajib cek. Oh ya, tadi aku ingin ini ya, menyebutkan ke kalian kalau ada salah satu channel YouTube aku itu yang nih kita lihat di bagian data analitiknya. Channel ini baru punya 10 video ya. Nih, baru ada 10 video, tapi lihat nih, kita masuk ke bagian data analitik terus jangkauan. Tuh, 80%. Ini sangat jauh berbeda dengan channel yang tadi ya. Channel dia Bang Jo itu cuma 40-an. Ini 80-an. Ini beberapa hari yang lalu atau bulan kemarin atau kapan ya, terakhir aku cek itu di 90% coy, 99. Nah, tapi sayang karena aku isi konten lagi ya, mungkin rekomendasinya sedikit menurun ya. Jadi di sini memang kita dapat simpulkan bahwa kita itu memang harus rutin upload terus update video terbaru gitu. Seminggu itu minimal 1 kali. Tapi kalau kalian itu seminggu bisa sampai 3 kali itu sangat bagus sekali ya. Ataupun 1 hari 1 kali itu lebih oke lagi. Dan datanya dan di sini dapat lihat ya. Kalau data pertama yang sumber traffic ini rekomendasi itu nomor 1. Kalau yang dunia Bang Jo tadi penelusuran, kalau yang ini rekomendasi. Berarti
thumbnail aku, kualitas video aku itu sudah sangat bagus dan YouTube sudah tahu channel YouTube aku tentang fokus ke bahas tentang apa, maka akan terus disodorkan ke orang-orang yang menonton konten-konten serupa dengan konten yang aku buat. Nah, jadi seperti itu ya. Tuh, lihat nih. Ini nggak aku apa-apain terus naik ini ya. Penayangannya, terus juga ini subscribernya. Terus ada aja yang nonton nih. Jadi silahkan kalian catat baik-baik ya. Kalau kalian mau screenshot, mau catat, ini silahkan ya. Ini wajib banget, inilah pedoman kalian itu untuk mengembangkan channel YouTube kalian itu di sini nih. Ini jantungnya itu di sini ya. Kalau kalian bisa membaca data analitik 4 ini, wah itu insya Allah nih. Kalian mau membuat channel apapun nantinya, kalian sudah tahu strateginya, kalian sudah tahu polanya, insya Allah bakal sukses, bakal berhasil channel YouTube kalian itu. Tinggal kalian tunggu aja waktunya dan kalian bersabar waktunya itu ya. Dan sabar juga termasuk bagian daripada itu. Jangan baru 1 hari, 2 hari, baru 1 bulan kalian sudah mengharapkan hasil yang maksimal. Enggak. Kalian lihat nih channel yang ini tadi ya. Nih, itu 7 bulan yang lalu aku membuat channel ini pada 18 Agustus ya. Dan 18 Agustus terus aku uploadnya itu kapan ya? Coba aku cek ntar. 20 berapa tadi aku buatnya? 8 Agustus ya. 8 Agustus aku buat channel dan aku isinya itu tanggal 25. Nah, gitu. Terus baru ya sekarang tetap menghasilkan banyak penonton ya. Dan aku lihatin juga ya, salah satu videonya itu yang ramai di sini itu kan ini. Yang ini ya. Aku lupa juga nunjukin ke kalian tadi. Nah, ini aku upload gitu ya. Ada 1 yang nonton, terus naik 2 terus gitu. Biasa aja. Nah, setelah 100 hari, anggaplah 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih, mau jalan 4 bulan. Nah, itu baru mulai naik nih video. Cus, langsung tembus 1000 view, 2000, 5000, 7000, terus sampai 10.000, terus sekarang masih jalan terus. Nah, ini apakah nanti bakal naik lagi ya? Belum tahu. Ya, terus juga lihat nih rekomendasi ya. Nah, gitu. Jadi nanti jangan berharap kalian sudah upload 1 bulan, 2 bulan, itu langsung meledak, ataupun baru 1 minggu langsung berharap meledak. Jangan seperti itu coy. Pokoknya kalian sabar aja, kalian tunggu aja momennya ya. Nah, di sini juga lihat nih nilai CTR-nya. Di sini juga 3,9 ya. Nah, jadi kalau kalian dapat 3,9 ya oke, masih bisa dikategorikan aman. Tapi kalau mau diganti thumbnailnya ya silahkan, nggak masalah. Nah, ini ya, ini data bukti apa yang aku bilang ke kalian tadi. Pokoknya kalian sabar, sudah kalian upload, fokus aja upload video, fokus aja baca data analitik, dan kalian lihat perkembangannya, terus juga kalian upload video yang lain. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi semoga materi kali ini sangat bermanfaat buat kalian, dan kalian bisa memahami, serta kalian bisa mempraktekannya ke channel YouTube kalian. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.